Selamat datang di Geografi Channel. Kali ini kita akan membahas mengenai pengertian hidrosfer dan siklus hidrologi. Pengertian hidrosfer. Hidrosfer adalah keseluruhan sistem air di bumi yang meliputi lautan, perairan darat, air tanah, salju, dan air yang ada di atmosfer. Air di bumi bersirkulasi dalam lingkaran hidrologi. Air jatuh sebagai hujan, mengalir ke samudra-samudra, menguap kembali ke atmosfer. Air di alam terbagi menjadi tiga, yaitu di permukaan bumi, di udara, dan di dalam tanah. Yang pertama, air di permukaan bumi, meliputi laut, sungai, danau, rawa, salju, es, dan gletser. Kemudian air yang ada di udara meliputi uap air, kabut, dan awan. Sedangkan air di dalam tanah meliputi air tanah, air kapiler, geysir, dan air artesis. Berikut adalah perbandingan volume air di bumi. Pada diagram pertama, pada kiri atas, yaitu perbandingan antara air laut dan air darat. Air laut memiliki jumlah yang sangat besar, yaitu jika dipresentasekan, maka air laut memiliki 97,2%, sedangkan air darat hanya 2,8%. Kemudian jika air darat dibagi menjadi beberapa bagian pada diagram 2, pada bagian bawah, air darat dibagi menjadi gletser sebanyak 2,15%, kemudian air tanah dalam sebanyak 0,62%. Dan 0,03%-nya yang di air tanah permukaan dibagi lagi pada diagram 3 menjadi air sungai, uap air, danau asin, dan danau. Kemudian jenis-jenis air. Yang pertama ada air fosil atau connate water, air laut purba yang terjebak oleh lapisan sedimen. Kemudian ada air juvenil atau juvenile water, berasal dari lapisan bumi yang sangat dalam. Kemudian ada air vulkanis atau volcanic water, keluar saat gunung api meletus. Kemudian ada air meteorit atau meteoric water, air yang berasal dari atmosfer, air hujan, embun, kabut, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah air sada. Tingkat keasamannya tinggi, misalnya air hujan, air payau, dan lain-lain, sulit bereaksi dengan sabun. Selanjutnya ada pun cabang ilmu. Ada beberapa cabang ilmu pengetahuan yang khusus mempelajari tentang air, yaitu oceanografi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang air laut atau laut secara umum. Kemudian glasiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang es, gletser, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan es. Kemudian ada hidrologi, adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang air di permukaan bumi maupun di bawah tanah. Jadi yang membedakan hidrologi dan oceanografi adalah ocean itu laut, hidrologi adalah air darat. Selanjutnya adalah limnologi, adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang danau. Kita akan membahas mengenai siklus hidrologi. Air terdapat di permukaan bumi, di dalam tanah, dan di udara. Wujud air tidak hanya cair, tetapi dapat berwujud padat, misalnya berupa es dan salju, dan juga bisa berupa gas, berupa uap air. Air di bumi selalu bergerak dari suatu tempat ke tempat lain, dan berubah wujud dari wujud satu ke wujud lainnya. Air tersebut mengalami sirkulasi yang tidak pernah berhenti dari laut ke atmosfer, ke daratan, dan kembali ke laut bersamaan dengan proses perubahan wujud. Siklus hidrologi merupakan proses yang menjamin ketersediaan air di muka bumi untuk mencukupi kebutuhan hidup bagi makhluk hidup. Berikut adalah siklus hidrologi, bisa kalian perhatikan pada gambar berikut. Ada evaporasi, adveksi, transpirasi, dan lain sebagainya. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama adalah evaporasi yang ada pada lingkaran merah. Evaporasi adalah proses air berubah dari padat menjadi gas atau uap air di atmosfer. Jadi proses penguapan air. Jadi evaporasi adalah proses penguapan air dari tubuh air langsung, misalnya dari laut, danau, atau sungai. Kemudian ada transpirasi. Transpirasi adalah proses penguapan air ke atmosfer dari daun dan batang tanaman. Jika evaporasi tadi dari tubuh air, transpirasi dari daun dan batang tanaman, dari tumbuh-tumbuhan. Kemudian ada gabungannya, yaitu evapotranspirasi. Evapotranspirasi adalah gabungan dari evaporasi dan transpirasi. Kemudian ada kondensasi. Kondensasi adalah perubahan wujud benda ke wujud yang lebih padat, seperti gas atau uap menjadi cairan. Di sini kondensasi adalah proses terbentuknya awan. Kemudian ada adveksi. Adveksi adalah transportasi air pada pergerakan horizontal, seperti transportasi panas dan uap air oleh gerakan udara mendatar dari satu lokasi ke lokasi lain, atau secara sederhananya adalah perpindahan awan dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian ada presipitasi. Presipitasi adalah ketika titik-titik air, salju, dan es di awan ukurannya semakin besar dan menjadi berat, maka akan menjadi hujan. Jadi presipitasi adalah hujan.
Selanjutnya adalah perkolasi dan infiltrasi. Infiltrasi dan perkolasi adalah air hujan yang jatuh ke permukaan bumi, khususnya daratan, meresap ke dalam tanah dengan cara mengalir secara infiltrasi atau perkolasi melalui celah-celah pori-pori yang ada di dalam tanah. Kemudian ada runoff, yaitu pergerakan air di permukaan, yaitu aliran permukaan. Selanjutnya ada sublimasi. Sublimasi adalah perubahan wujud padat menjadi gas, misalnya es yang menguap kembali menjadi uap air. Kemudian ada pun macam-macam siklus. Siklus hidrologi ada siklus pendek, sedang, dan panjang. Setelah kita mempelajari tadi mengenai evaporasi, transpirasi, kondensasi, dan lain-lain, kita bisa membaginya menjadi 3 siklus. Yang pertama adalah siklus pendek. Siklus pendek hanya mengalami evaporasi, kemudian kondensasi, dan hujan, yaitu di mana hujan turun di laut, tidak sampai ke daratan. Kemudian jika siklus sedang, mengalami evaporasi, kondensasi, dan adveksi, sehingga presipitasi terjadi di daratan dan bisa menghasilkan runoff. Jadi, siklus sedang, hujan berada di daratan. Kemudian, yang terakhir adalah siklus panjang. Siklus panjang adalah kelanjutan dari siklus sedang, yaitu kondensasi terbawa kembali semakin menjauh dan berubah menjadi es dan salju. Jadi, ketika siklus panjang, maka akan berubah menjadi es dan salju. Sekian, terima kasih dan glory geografi.